Iya, saya jadi keinget di tempat saya, Ya, di komplek rumah saya, Pak Rama. Itu kayak ada semacam agen air ya minum aqua. benar. Itu termasuk itu ya, Bro? Oh, oke. Kemudian mengenai channel penjualannya, apakah juga unik per masing-masing brand atau mereka punya channel yang sama? Untuk channelnya sama sih, channel yang sama. Ini harapannya memang untuk memastikan customer kita punya pilihan yang lengkap antara setiap brand itu ya. Mulai dari Aqua, Fit, dan Maison juga sih. Seperti itu. Oke, ya. Ya sebelum berbicara tentang persaingan antar brand di dalam uh, uh, perusahaan danan Aqua gitu ya. Di dalam satu brand aja katakanlah Aqua itu punya berbagai bentuk kemasan ya. Ya, Kemasan dan ukuran mungkin. Mungkin bisa diceritakan Pak Rama apa sih sebenarnya pertimbangannya menciptakan katakanlah yang 600 mili, yang 150 mili itu apa sebenarnya? ya, kalau ini mungkin lebih banyak ke strategi marketing ya. Kalau untuk produk kenapa kita buat berbeda-beda, ya pastinya kita punya nanti end customer yang memiliki style yang berbeda. Ada mungkin orang-orang yang mungkin butuh on the go untuk jalan. Biasanya teman-teman di sini kalau misalnya dalam perjalanan jauh, misalnya contoh naik kereta atau naik bis, mungkin dirasa produk 600 mili terlalu kecil. Biasanya kecenderungan mereka memilih yang Aqua 1500 atau mungkin untuk anak kos yang sering di kos ya, biasanya memilih 1500 atau mungkin nanti kalau sudah punya dispenser, mereka go untuk ke galon yang dimana itu secara kos mungkin lebih efisiensi seperti itu. Jadi banyak SKU atau produk yang kita buat memang ini tuh menyesuaikan dari market kita sih, dari siapa tujuan yang kita mau kirim. Oke. Iya, saya juga baru kayak jadi kalau yang saya bayangkan ya Pak Ram, mungkin bisa diklarifikasi. Penjualan dalam kemasan seperti botol, maksudnya botol Ya, plastik 600 mili, 1,5 liter dan seterusnya. Saya bayangkan akan memiliki perbedaan dengan penjualan dalam kemasan galon misalnya atau yes, botol benar. kaca. Kira-kira bisa diceritakan di situ apa sih sebenarnya yang terjadi? Apa perbedaan apa yang muncul, kemudian kenapa perbedaan itu muncul? Kalau untuk perbedaan, kalau dari segi supply chain itu sendiri pastinya sudah muncul ya perbedaannya. Karena dari karakteristik produknya itu sendiri jauh berbeda. Yang satu biasanya dalam bentuk kartonan, yang satu dalam bentuk botol gede 19 liter sih seperti itu. Mulai dari karakter produknya itu sendiri nanti memulai mempengaruhi dari ujungnya sendiri, dari supply chainnya itu sendiri. Mulai dari tipe truk contohnya, tipe truknya berbeda. Kemudian untuk handling di dalam gudang itu nanti berbeda. Kalau misalnya yang karton harus disimpan seperti apa, yang galon harus disimpan seperti apa, itu nanti punya strategi yang berbeda. Sampai strategi inventory pun bisa jadi berbeda nantinya, karena nanti ujung-ujungnya kan tergantung dari yang mana yang bisa menghasilkan profit yang paling tinggi sih, seperti itu sih Farisi. Mungkin bisa diceritain sedikit boleh nggak ya terkait strategi inventory untuk masing-masing tipikal kemasan? Untuk strategi inventory biasanya sih tergantung dari lokasi, karena setiap lokasi pastinya punya karakteristik sales yang berbeda. Nanti di sana pastinya untuk strategi inventory atau strategi supply chain pada umumnya itu nanti bisa menyesuaikan dari masing-masing itu. Kita sesuaikan dengan masing kebutuhan dari market kita, sehingga nanti dari distributor maupun strategi pengirimannya nanti kita sesuaikan apakah kita perlu menyetok segini banyak di periode tertentu atau mungkin tidak, itu nanti bisa menghasilkan strategi yang berbeda pastinya. Oke, masuk yang botol kaca itu ya, Iya, botol kaca yang ya mungkin banyak dipakai di hotel atau di iya, pertemuan gitu ya. Menarik. Kemudian uh, gini Pak Ram, pada dasarnya air itu kan dibutuhkan semua orang ya, air minum. Sementara Indonesia ini negara kepulauan yang iya. luar biasa. Gimana cara Aqua itu memastikan kalau produknya itu ada dari Sabang sampai Merauke?
Untuk memastikannya itu sendiri pastinya kita berkomitmen untuk bagaimana caranya bisa mendistribusikan sampai ke ujung Indonesia ya. Kita tidak memilih-milih hanya memproduksi atau mengirimkan di satu pulau aja, di Jawa aja, tidak seperti itu. Salah satu bentuk konkretnya beberapa pabrik kita yang dari tadi saya sebutkan dari 22 itu ada juga yang di pabrik di Pulau Sumatera, di Pulau Bali, bahkan di Sulawesi Utara ya. Itu salah satu bentuk contohnya sih seperti itu. Dan untuk memastikan pengiriman ke seluruh Indonesia, pastinya kita juga punya distributor seluruh Indonesia sih, seperti itu. Oh, oke. Ya, pada dasarnya Aqua ingin memastikan kalau produknya itu tersedia ya, Ya. di sama. Untuk kita bisa bersaing, pastinya kita harus stick to the selling point yang utama ya. Bagaimana kita posisi Aqua itu sendiri, apa yang kita berikan sih dari sebuah botol Aqua ini sendiri. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita pastinya di setiap botol Aqua ini memastikan produknya itu mulai dari airnya, kualitas kemasannya itu terlindungi dari segi higienitas maupun dari segi kualitas. Itu yang kita coba pastikan. Kemudian terkait dengan isu ramah lingkungan, karena ya kita tahu bahan dasar air minum ya, apalagi kalau bukan air mineral itu sendiri ya. Bagaimana komitmen Aqua gitu dalam menjaga lingkungan kita gitu? Ya, untuk komitmen Aqua dalam menjaga lingkungan ini sangat besar ya. Ini menjadi perhatian khusus sendiri bagi company. Salah satu contohnya mulai dari ujungnya ya, mulai dari sumbernya itu sendiri, kita pastikan itu tetap terjaga. Kita punya tim CSR yang menjaga konservasi sumber air kita setiap pabrik pastinya. Dan kemudian salah satu bentuk konkret yang bisa dirasakan oleh customer itu sendiri, salah satunya adalah produk-produk Aqua, hampir 70% sudah menggunakan material plastik yang daur ulang. Bahkan kita punya produk juga yang 100% produknya itu sendiri adalah plastik recycle 100%. Itu bisa ditemukan di Alfamart atau Indomart terdekat mungkin ya. Produk kita 1100 mili, itu produknya itu sendiri, bahan bakunya itu sendiri 100% recycle. Itu adalah salah satu bentuk sih komitmen Danone Aqua terhadap lingkungan juga sih. Oke. Jadi walaupun sebetulnya ya kita tahu bahan dasar dari air minum itu ya air mineral itu sendiri, tapi ternyata punya sebuah komitmen terhadap lingkungan yang luar biasa ya. Saya yakin harganya rasanya lebih mahal ya. Untuk secara harga sih pastinya nanti menyesuaikan dari skala industri ya. Kalau biasanya kita mengenal sistem atau istilah namanya economic of scales ya. Mungkin kenapa harganya itu sedikit lebih tinggi dibanding produk lain, karena mungkin secara skala ekonomis untuk proses pengolahan daur ulang di Indonesia sendiri belum terlalu masif ya, sehingga mungkin kenapa itu bisa menyebabkan harganya bisa sedikit lebih tinggi. Saya rasa untuk beberapa tahun ke depan kalau misalnya di luar Aqua juga tetap melakukan komitmen yang sama, industrinya untuk recycle lebih banyak, itu nanti kita bisa mencapai sih harga bahan baku yang mungkin sama dengan bahan baku yang awalnya sih, yang virgin seperti itu. Nah, ini yang kemasan recycle ini apakah juga disalurkan melalui channel-channel di luar modern retail gitu, kayak misal agen Aqua misalnya apa juga dijual? Untuk sales channelnya sendiri sementara sih masih terbatas ya, karena untuk kemampuan kapasitas juga tidak sama dengan produk-produk kita yang lain. Mulai dari supply-nya sendiri kan tidak setara dengan produk-produk yang lain. Untuk kita bisa mendapatkan RPET atau recycle PET-nya ini sendiri kan butuh waktu atau butuh proses ya. Itu makanya mungkin dirasa sales channel yang kita pilih belum terlalu masif. Harapannya nanti kalau itu bisa berkembang lebih lanjut lagi, kita bisa menyalurkan produknya itu sendiri ke sales channel yang lainnya. Ya, karena saya membayangkan rantai pasok dari Aqua itu pasti ya nggak tahu ya, mungkin panjang mungkin ya, karena ini kebutuhannya juga kebutuhan dasar gitu. Dan memastikan bahwa setiap pemain itu
memiliki treatment yang sama itu juga rasanya juga susah ya. Ya. Nah, saya jadi kepikiran nih. Jadi rantai pasok dari Aqua itu panjang sekali lagi, dan mungkin ada beberapa pemain mungkin ya di dalamnya yang berusaha untuk mencari untung, misalnya dengan saya nggak tahu ya, mungkin ada isi ulang yang dikurangin volumenya, atau ada oplosan mungkin gitu. Gimana itu Pak Ram cara memastikan bahwa kualitas akhir yang diterima oleh end consumer itu benar-benar kualitas yang diinginkan oleh Aqua? Ya, ini menarik ya. Sebenarnya kita tidak bisa terlepas atau mengabaikan dari realitas yang ada di lapangan. Untuk itu, saya pengetahuan saya, kita punya tim quality yang benar-benar setiap waktu itu menjaga sih, seperti itu sendiri. Tadi saya sebutkan kita punya distribusi channel distributor, itu salah satu poin yang sering kita amati, kita jaga untuk gimana caranya menjaga dari segi kualitasnya itu sendiri. Salah satu contohnya misalnya untuk penanganan dalam gudang, kita punya istilahnya get good warehouse practice. Di Good Warehouse Practice atau GWP itu punya standar bagaimana caranya menyimpan produk yang baik dan benar. Kita tidak sembarangan produk itu ditaruh di gudang, ya penting asal gudang. Jadi gudangnya harus punya standar tertentu. Pencahayaannya gimana, sirkulasi udaranya gimana, taruh di paletnya, ukurannya, susunannya seperti apa, seperti itu sendiri. Kemudian secara rutin pihak yang ada di distributor maupun pihak-pihak yang lain itu bisa berkontribusi atau bisa melakukan pelaporan terhadap kualitas produk yang tidak sesuai. Bahkan di consumer pun itu bisa langsung melaporkan apabila menemukan produk-produk yang bermasalah itu sendiri. Kita punya salah satu line telepon Aqua Menyapa, dan itu nanti bisa teman-teman hubungin langsung apabila menemukan produk-produk yang seperti itu. Wah, ya komitmen yang luar biasa ya untuk menggaransi kualitas Aqua itu benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh aku. Oke, kemudian ya masih dalam konteks yang sama ya, paling tidak di perumahan saya ya, itu agen biasanya menyalurkan Aqua dalam bentuk galon, kemudian Aqua dari konsumen, galon yang sudah kosong biasanya dikembalikan. Kemudian gimana nih cara return manajemen dari galon Aqua ini sebenarnya? Ya, untuk return-nya itu sendiri ini cukup menarik ya. Mungkin tidak semua bisnis punya proses yang return reverse logistiknya. Sebenarnya pada dasarnya mirip sih seperti yang rekan-rekan atau teman-teman sini sebagai end customer lakukan ketika membeli galon. Kalau membeli galon biasanya kan harus punya botolnya itu sendiri ya. Invest lah di situ untuk botolnya, kemudian datang ke tempat lokasi, menukar antara botol isi dan botol kosong. Begitu juga nanti dari ujung end customer ke upstreamnya akan melakukan proses yang sama. Seperti itu sih. Nanti akhirnya setiap truk yang masuk ke pabrik Aqua untuk mengambil produk Aqua galon harus membawa botol atau galon dalam keadaan kosong. Oke. Kalau yang botol plastik, apa ada program untuk returnnya secara spesifik ya? Kalau untuk saat ini belum ada sih, karena kita tahu untuk botol plastik lebih sedikit menantang ya. Cuman salah satu bentuk komitmen kita, tahu saya sih ada beberapa lokasi di Jakarta sana, untuk di Surabaya belum ada. Itu nanti tempat pengumpulan botol. Nah, nanti tempat pengumpulan botol ini bisa dikerjasama dengan bank sampah kalau nggak salah. Itu nanti dikumpulkan supaya nanti botolnya itu sendiri bisa kita peroleh lagi dan kita bisa salurkan ke tempat-tempat pengelolaan PET-nya ini sendiri ya. Untuk nantinya bahannya itu sendiri bisa jadi nanti kita gunakan lagi ke produk kita yang lainnya dalam bentuk RPET ya, recycle PET. Kemudian mereka mulai Gen Z yang sekarang itu tidak seperti yang dulu-dulu ya. Kalau dulu mungkin cuma melulu soal harga. Nah, sekarang tuntutannya lebih banyak lagi nih.